ini, guru di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Saya, Freddy, guru SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Saya, Linda Erlina, guru SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Kami, CGP Angkatan 9 Kota Sungai Penuh 0930 BGP Jambi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Linda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yemini. Bu Yemini sendiri apa kabarnya hari ini? Sama dengan Bu Linda, alhamdulillah baik juga. Saya dengar Bu Linda akan melakukan coaching dengan Pak Freddy ya? Iya Bu Yemini, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Freddy. Apa nih persiapan Bu Linda dalam coaching dengan Pak Freddy nantinya? Yang jelas persiapan waktu ya Bu Yemini ya, dimana saya dan Pak Freddy sudah sepakat melakukan coaching pada hari ini di jam istirahat. Selain itu saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oh ya begitu ya Bu. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Freddy sebagai coachingnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Linda. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Ibu sebagai coach dan Pak Freddy sebagai coachingnya akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur K atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee serta bagaimana coachee di mana di sini adalah Pak Freddy merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nanti Ibu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Linda adalah menurut Ibu Linda, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kita hari ini? Rencananya begini Bu Yeni. Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Bu. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bu Linda kembangkan secara spesifik waktu coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Yeni. Oh berarti dari segi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Linda? Iya Bu Yeni. Kemudian Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dari tujuan pengembangan coaching hari ini? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Bu. Jadi diharapkan nanti coachingnya menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya Bu Yeni. Oke baik, demikian dulu untuk pra-observasinya kita kali ini ya Bu Linda. Selanjutnya silakan Bu Linda melakukan coaching terhadap coachingnya, yaitu di sini adalah Pak Freddy. Oke Bu, terima kasih untuk kesempatannya Bu Yeni. Iya Bu Linda, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Linda. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Freddy. Siang juga Pak Freddy. Alhamdulillah baik. Pak Freddy bagaimana kabarnya? Dibilang baik, ya tidak baik juga. Makanya saya mau curhat sama Bu Linda. Apa Bu Linda ada waktu sebentar? Ada Pak Freddy. Kebetulan saya sudah selesai mengajar. Jadi ada masalah apa Pak Freddy? Sepertinya serius sekali. Iya Bu, saya mau sharing dengan Ibu masalah siswa kelas 9B ini Bu. Ada apa dengan kelas 9B Pak Freddy? Iya Bu Linda, tentang masalah nilai kelas 9B. Nilai mereka 80% di bawah KKM, padahal saya merasa telah berusaha semaksimal mungkin terhadap pembelajaran yang disajikan, tetapi antusias anak kurang terhadap pelajaran yang saya sajikan. Saya merasa kecewa jadinya. Saya selalu berpikir apa yang kurang dalam penyampaian saya, dan ada rasa tidak puas dalam diri saya terhadap pembelajaran saya hari ini. Wah begitu ya Pak. Pantas saja Bapak terlihat tidak semangat. Ya memang begitu Pak. Kita yang merasa sudah berusaha dengan baik ini, tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi,
memang akan membuat kita merasa kecewa, Pak Freddy. Saya mengerti sekali perasaan Pak Freddy. Dari percakapan yang akan kita lakukan, apa yang Bapak harapkan atau tujuan yang Pak Freddy inginkan? Begini Bu Lina, saya ingin dalam percakapan ini saya menemukan solusi terbaik bagaimana cara meningkatkan antusias siswa saya dalam belajar bahasa IPA sehingga hasil belajarnya juga meningkat. Begitu ya Pak. Semoga kita mendapatkan solusi dari perbincangan kita hari ini ya Pak Freddy ya. Ya. Dari yang Pak Freddy jelaskan tadi, Bapak ingin agar siswanya antusias dan makin termotivasi dalam belajar IPA. Kemudian sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Menurut Pak Freddy, selama Bapak mengajar di kelas 9 ini, apa yang menyebabkan siswa malas dan kurang termotivasi dalam belajar? Menurut saya siswa kelas 9B malas belajar karena ketika saya menyerahkan mereka sibuk berbicara dengan teman sebangkunya sehingga mereka kurang antusias dalam belajar. Padahal saya sudah menegur mereka untuk memperhatikan. Saya menjelaskan materi pelajaran. Ya, mereka berhenti sebentar. Tapi setelah beberapa saat mereka kembali sibuk ngobrol lagi. Saya sempat mau marah, tapi alhamdulillah saya bisa mengontrol emosi saya ketika di dalam kelas. Oh, seperti itu ya Pak Freddy. Sepertinya siswa tersebut kurang memperhatikan proses pembelajaran berlangsung ya. Menurut Bapak, selama pembelajaran berlangsung, apakah siswa tertarik dengan pelajaran yang Bapak sampaikan? Saya lihat dari siswa-siswa kurang antusias terhadap materi pelajaran yang saya sajikan. Jadi motivasinya agak berkurang ya? Iya, Bu. Biasanya Bapak pakai media apa ya? Biasanya saya menggunakan cat IPA yang sudah ada di labor IPA. Selain itu saya juga memakai modul yang diberikan Dinas Pendidikan dan buku paket BSE. Pak Freddy mengkombinasikan media ini dengan metode apa ya Pak? Saya biasanya mengkombinasikan dengan metode diskusi kelompok, Bu. Tapi mereka tetap tidak antusias dalam belajar. Justru ketika mereka bekerja sama dalam kelompok, mereka cenderung semakin mengobrol dengan teman sekelompoknya dibandingkan berdiskusi mengenai tugas yang saya berikan. Aduh, emosi saya menjadi naik melihat tingkah mereka. Saya seperti tidak dihargai gitu. Walah, Pak Freddy jangan sampai emosi ya Pak ya. Tetap sabar, apa anak-anak memang begitu ya di usia mereka. Mereka masih dalam proses mencari jati diri. Kita sebagai guru harus dapat mengarahkannya. Sabar ya Pak ya, pasti ada jalan keluarnya. Dari yang Pak Freddy sampaikan, saya menyimpulkan bahwa kelas 9B 80% nilainya di bawah KKM. Disebabkan belajarnya kurang antusias. Mereka cenderung tidak fokus pada saat belajar karena mereka cenderung mengobrol. Ya Pak ya, menurut Pak Freddy ada cara lain tidak sehingga anak menjadi antusias belajar dan tidak mengobrol lagi? Iya Bu, rasanya di labor ada proyektor atau LCD. Oh iya ya, proyektor itu bisa digunakan loh sebagai media pembelajaran biar siswa lebih nyaman dan antusias belajarnya. Bagaimana menurut Pak Freddy? Iya benar Bu. Kalau digunakan sebagai media pembelajaran, boleh juga Bu, saya bisa pakai video atau PPT untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi pembelajaran saya menjadi lebih menarik. Apalagi ada beberapa video yang bisa anak-anak lihat dari proyektor tersebut sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup. Seperti akan saya coba menggunakan proyektor ini. Wah, itu ide yang bagus tuh Pak Freddy. Luar biasa ide Pak Freddy ini. Saya setuju dengan ide Bapak. Apakah Bapak sudah punya beberapa video pembelajaran terkait materi IPA yang akan Bapak sampaikan? Ada Bu, saya punya beberapa video pembelajaran di laptop saya yang nantinya bisa saya putarkan ketika pembelajaran berlangsung. Dan sepertinya saya juga harus mencapai referensi baru tentang video pembelajaran di YouTube dan sebagai tambahannya. Luar biasa Pak Freddy, hebat sekali pemikiran Pak Freddy.
Coba Pak Freddy menggunakan proyektor ini, mana tahu minat belajar siswa meningkat. Selain penggunaan proyektor ini, apakah masih ada ide lain Pak Freddy? Sepertinya saya sekali juga akan menggunakan HP atau media pembelajaran. Saya akan menggunakan HP untuk belajar, misalnya dengan pembelajaran berbasis game sehingga siswa tidak merasa bosan. Mantap sekali itu Pak Freddy, bisa membantu murid yang dulunya kurang motivasi dalam belajar dengan media handphone tersebut. Anak lebih antusias dan termotivasi dalam belajar, mengingat zaman sekarang anak-anak suka sekali main game di handphone ya Pak. Sekarang bagaimana cara kita sebagai seseorang bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran? Luar biasa itu Pak Freddy. Ya, itu sangat memotivasi anak, apalagi pada zaman sekarang siswa suka sekali main game di HP. Dari yang sudah Pak Freddy sampaikan, itu sudah bisa diceritakan ke depan. Lalu yang ke depan kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Untuk ke depan ya saya akan menggunakan proyektor dan menggunakan HP sebagai media pembelajaran dan juga memproyeksikan strategi atau model pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak menonton dan anak termotivasi jadinya. Dengan beberapa hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. Wah, bagus itu Pak Freddy. Kapan Bapak akan melakukan rencana aksi ini? Saya akan melaksanakan rencana aksi saya pada hari Senin besok karena saya ada jam mengajar di kelas 9B. Berarti saya masih punya waktu sekitar 2 hari lagi untuk mempersiapkan rencana saya. Mudah-mudahan berhasil. Luar biasa Pak Freddy. Sebenarnya saya lihat Pak Freddy bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Kemudian komitmen, tanggung jawab ya Pak ya. Komitmen apa yang bisa dilakukan ke depannya Pak Freddy? Mulai dari besok saya akan menyiapkan semuanya, yaitu media pembelajaran yang bervariasi, terutama media pembelajaran menggunakan proyektor. Selama itu saya juga harus menyiapkan video-video pembelajaran yang nantinya bisa saya lihat dan ambil di YouTube. Mantap Pak Freddy. Lalu siapa yang akan membantu Pak Freddy nantinya? Ya, saya akan minta bantu dengan guru TIK untuk membantu saya jika saya ada masalah di proyektor atau penggunaan teknologi lain. Sepertinya saya akan menemui ibu besok pagi. Bagus, bisa sharing bersama guru TIK juga ya. Iya. Kita yakin Bapak bisa menyelesaikannya Pak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Freddy sekarang setelah melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah lega karena saya punya solusi untuk permasalahan saya. Ternyata berbagi dengan teman lain membuat saya menjadi lebih nyaman. Seperti saya kan sering mengganggu Bu Dinda jika saya punya masalah lainnya. Siap Pak Freddy, selalu ada waktu untuk Bapak Freddy demi pembelajaran yang lebih baik. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Bu yang berkenan meluangkan waktunya untuk mencari solusi ini. Saya izin undur diri. Sepertinya bel sudah berbunyi dan saya harus masuk ke kelas lagi, Bu. Sama-sama Pak Freddy. Tetap semangat Pak Freddy. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana Bu? Sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Freddy? Iya Bu, sudah selesai coachingnya. Jadi Bu, setelah coaching yang Ibu lakukan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Linda adalah apa saja yang sudah Bu Linda lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Jadi Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu rencana aksi, hingga tanggung jawab beliau. Dari alur tersebut, saya bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oh oke Bu, jadi menurut saya sebagai observer ya Bu, pada saat Bu Linda melakukan coaching bersama Pak Freddy, Ibu sudah melakukan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Linda juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach yaitu Pak Freddy, sehingga Pak Freddy bisa menemukan solusi dari permasalahannya, gitu ya Bu?
Dan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ibu sudah menanyakan tujuan dari coaching sehingga bisa ditentukan arah percakapan yang diinginkan. Ibu sudah bisa mengidentifikasi masalah dasar yang dihadapi Pak Freddy. Selain itu, Ibu Linda juga sudah bisa melakukan rencana aksi sehingga Pak Freddy bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan, dengan tetap menjadi pendengar yang baik dan melakukan kehadiran penuh, dan menanyakan tanggung jawab coaching terhadap solusi yang didapatkan. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Begini ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan lebih baik lagi, yaitu saya ingin lebih memahami proses alur tirta ini Bu. Kemudian sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Baik, demikian saja observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu Linda. Dan langsung saja saya tutup saja di pasca observasi ini kita hari ini. Baik Bu, saya mohon izin dulu ya Bu Yemi ya. Baik Bu Linda, silakan.